Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Semoga amal kita, amal ibadah kita, amal ibadah wajib, amal ibadah sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya. Dan semoga kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing tentang remaja atau pemuda. Saya akan mengawali tentang definisi remaja dan pemuda. Siapakah remaja atau pemuda itu? Remaja atau pemuda merupakan generasi penerus bagi generasi sebelumnya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, syubanul yaum rijalul ghaddi, yang artinya pemuda hari ini adalah tokoh pada masa yang akan datang. Kurang lebih demikian definisi dari remaja. Kita batasi di situ. Mengingat begitu pentingnya posisi tersebut, maka Islam memberikan perhatian yang besar kepada pemuda sejak dini. Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk mengajak anak-anak mereka melakukan sholat pada usia 7 tahun. Dan jika menginjak usia 10 tahun anak tersebut belum melaksanakan sholat, boleh diberikan hukuman kepada sang anak. Ini menandakan bahwa Islam memberikan perhatian kepada generasi muda untuk taat kepada Allah dan taat pada syariatnya sejak dini, sehingga ketika menginjak usia balik dan anak tersebut amalnya sudah dicatat terkena taklif hukum, maka anaknya sudah paham, sudah mengerti tentang berbagai macam aturan Islam. Pemuda atau remaja merupakan aset umat, sehingga bagi Islam pemuda itu memegang peranan yang sangat penting. Namun seiring jalannya waktu, kata remaja, kata pemuda ini identik dengan hal-hal yang negatif. Sebagai contohnya, kita mengenal istilah kenakalan remaja. Namun kita tidak mengenal istilah kenakalan orang tua atau kenakalan kakek nenek. Enggak ada. Yang ada adalah kata kenakalan remaja. Kemudian kita juga mengenal istilah pergaulan bebas. Itu pun dekat dengan kehidupan remaja. Nah, kita patut prihatin. Namun, di balik image remaja yang saat ini cenderung negatif, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang begitu besar kepada pemuda. Di dalam Al-Quran
banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang pemuda. Banyak kisah-kisah para sahabat yang juga berusia muda. Mereka menjadi pejuang sejak usia remaja. Dan ada pula kisah pemuda Islam yang menjadi pemimpin, yang kemudian memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi Islam. Di dalam Al-Quran kita mengenal salah satu kisah yang menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi, yang tentu saja kisahnya ada pada Quran surat Al-Kahfi. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa pemuda Kahfi merupakan pemuda yang hidup di masa kepemimpinan yang dolim. Nah, para pemuda tadi menentang pemimpin dolim tersebut dan melarikan diri hingga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk dan menetap di dalam gua, dan mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya setelah masa kepemimpinan tersebut jatuh pada orang-orang beriman. Allah memuji mereka atas keteguhan akidahnya. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam ayat tersebut ada 3 kata kunci yang kita temukan, yaitu pemuda, iman, dan juga petunjuk. Pada zaman Nabi ada kisah seorang pemuda kaya, berwajah rupawan, dan terbiasa dengan kenikmatan dunia. Dan kita kenal namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sosok pemuda yang tampan, hidupnya mapan, nyaman, dan tidak ada masalah. Mus'ab bin Umair juga seorang pemuda yang tampan. Ketika Mus'ab bin Umair keluar dari rumah, maka pemudi-pemudi di Mekah terpesona akan ketampanan dari Mus'ab bin Umair. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah pun bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair." Ini menunjukkan bahwa memang benar kehidupan Mus'ab bin Umair kehidupan yang mapan, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang ideal bagi orang Mekah saat itu. Namun menginjak usia 30 tahun, Mus'ab bin Umair meninggalkan segalanya untuk berjuang bersama Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Mus'ab bin Umair sadar betul keputusannya ini merupakan keputusan yang menjadikan dia keluar dari zona nyaman. Namun keputusannya tersebut menjadikannya sahabat yang kisahnya kita kenang sepanjang masa. Kisah yang sangat luar biasa sekali tentang pengorbanan seorang Mus'ab bin Umair.
Selain kisah Mus'ab bin Umair, masih banyak kisah-kisah para pemuda dan remaja yang bergabung di dalam barisan dakwah Rasulullah SAW. Kita bisa mempelajari kisah-kisah tersebut satu persatu dari berbagai sumber. Selain kisah para sahabat, kita juga mengenal kisah seorang pemuda yang menjadi pemimpin dan menaklukkan sebuah imperium besar, yaitu Konstantinopel, pada usianya yang baru 21 tahun. Siapakah itu? Kita mengenal namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Teman-teman juga bisa mempelajari kisah Muhammad Al-Fatih dari berbagai sumber. Kita sering mendengar kisah tersebut diceritakan oleh Ustadz Felix Xiao. Teman-teman bisa nyari di YouTube nanti. Silahkan bisa dipelajari bagaimana sejarah tentang kisah Muhammad Al-Fatih. Lalu bagaimana dengan remaja dan pemuda saat ini? Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah keteladanan para pemuda Al-Kahfi, para sahabat Nabi, dan juga para pemuda yang memiliki andil dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama merenungkan bagaimana dengan remaja saat ini, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah keteladanan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.